Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pagi ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran daring, yaitu Mapel Prakarya. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang apa-apa ya. Saya berharap anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran online ini. Berdoa, mau belajar dulu ya. Yuk kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, pada pertemuan pertama disampaikan tentang pengertian kerajinan bahan lunak. Sambil kita mengingat-ingat kembali ya pertemuan sebelumnya. Kemudian juga ada tugas. Nanti bisa kita flashback atau melihat ke belakang lagi untuk bisa menyelesaikan tugas ini ya, bagi yang belum mengumpulkan. Masih banyak siswa-siswi kelas 8 yang belum mengumpulkan tugas. Mohon kerjasamanya ya. Untuk pertemuan kedua ini, karena masih bab 1, jadi tugasnya ikut yang pertemuan pertama. Mohon anak-anak untuk tetap mengumpulkan, karena itu menunjang nilai rapot. Sekali lagi, mohon kerjasamanya bagi siswa-siswi kelas 8 untuk segera mengumpulkan tugas ya. Kita menginjak ke materi ya, ini materi minggu kemarin. Tujuan dulu ya. Pada pertemuan hari ini diharapkan anak-anakku semua bisa mengidentifikasi fungsi, bahan, alat dan teknik yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan bahan lunak sesuai di tempat anak-anakku semua berada ya. Yang berikutnya adalah bisa merancang pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak dan modifikasinya berdasarkan orisinilitas, ide yang jujur terhadap diri sendiri. Maksudnya ini anak-anak bisa membuat produk kerajinan, misalnya bahan lunak buatan dari sabun ya. Anak-anak bisa membuat sesuai keinginan sendiri, jadi tidak dibantu oleh teman atau orang tua, atau intinya adalah jujur ya. Kemudian pada minggu kemarin disampaikan pengertian bahan lunak ya. Bisa kita lihat di sini, bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar ya. Yaitu yang pertama kita lihat gambar A itu tanah liat ya. Kemudian ada getah nyatu yang berasal dari getah pohon, dan floor clay, kemudian kulit, yang terakhir bubur tisu ya. Ini adalah karakteristik ya, kita ingat sama-sama minggu kemarin ya. Bahan lunak alam dari tanah liat itu bermacam-macam warna ya, ada 4 warna. Kemudian yang getah nyatu mudah dibentuk tetapi jika dalam keadaan panas ya, berwarna putih bening. Kemudian yang selanjutnya kulit, ini juga bermacam-macam warna ya, tidak boleh terkena air karena akan dapat merusak tekstur kulitnya. Yang terakhir adalah floor clay, berasal dari tepung. Dengan cara mencampur bahannya atau ditambah dengan pewarna makanan. Yang berikutnya
bahan lunak buatan yang gambar A, kita lihat sama-sama, itu adalah polimer clay, atau kita sering beli lilin mainan ya, itu hampir sama. Kemudian yang B gips, yang C fiberglass, yang D sabun, yang E lilin, yang F adalah gips. Ini karakteristiknya polimer clay atau plastisin malam tadi ya. Bagaimana karakteristiknya? Semuanya mempunyai minyak ya. Tetapi kalau polimer agak keras, sementara plastisin atau malam lunak. Bagaimana dengan fiberglass? Berbentuk cair, kering dan keras. Teknik yang digunakan untuk pembuatan kerajinan fiberglass dengan cara dicetak atau dicor. Ya, harus dicampur dengan bahan kimia yang disebut dengan katalis yang berfungsi untuk mengeraskan hasil dari kerajinan tersebut. Pewarnaan untuk kerajinan fiberglass dilakukan pada saat sudah jadi ya. Jadi hasil yang dicetak tadi sudah mengeras sehingga bisa diberi warna. Yang selanjutnya lilin dan parafin. Lilin itu berbentuk padat, kita tahu ya semuanya. Sama pembuatannya seperti fiberglass, dicetak atau dicor. Pewarnaannya saat cair juga. Yang berikutnya adalah gips, berbentuk bubuk yang dicampur dengan air. Kemudian jika menghendaki diberi warna saat sudah terbentuk karya kerajinan. Yang terakhir adalah sabun. Teknik dari pembuatan kerajinan sabun hanya bisa diukir. Ini untuk sabun yang padat ya. Kemudian bisa dihaluskan dan dibentuk atau dicampur dengan air dulu baru dicetak. Ini juga bisa. Ya, sama seperti lilin. Pewarnaan pada kerajinan bahan lunak buatan sabun pada saat sabun tersebut mencair. Ya. Terus setelah terbentuk atau dicetak bisa didiamkan, ditunggu sampai mengeras. Berikutnya adalah prinsip produksi kerajinan bahan lunak. Ya, harus melalui keamanan, kegunaan, keindahan, keluasan dan kenyamanan. Semua prinsip ini harus dipenuhi ya. Yang jelas untuk apa kerajinan tersebut dibuat, apakah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian keamanannya yaitu lebih mengarah ke tidak membahayakan bagi si pemakai ya. Yang ketiga, keindahan. Ya, kita harus tahu bahwa membuat suatu kerajinan itu harus ada unsur indah. Kalau tidak indah, tidak menarik, tentu pembeli atau konsumen juga tidak ingin membeli. Yang berikutnya keluasan ya. Ini untuk ukuran, kemudian bentuk, kemudian panjang dan pendeknya suatu karya. Ini juga harus bisa menerapkan prinsip luas atau pantas untuk dilihat. Yang terakhir adalah kenyamanan. Nyaman di sini adalah tidak hanya dari segi pemakaian, tetapi juga dilihat juga menyenangkan ya. Kita
kita lanjutkan ke proses perancangan sebuah produk kerajinan. Yang pertama, melalui proses perancangan kita menentukan apa yang akan kita buat. Ya. Setelah kita menentukan apa yang kita buat, lalu kita harus mencari bahan yang cocok dengan rancangan kita. Ya. Dengan cara bagaimana? Kita mencari sumber ide bebas dari mana saja ya. Kita bisa lihat-lihat sekarang media sosial juga bisa menjadi sumber ide ya. Kemudian setelah kita menemukan sumber ide, kemudian bahannya sudah ditemukan, kita mengumpulkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan ya. Yang selanjutnya, membuat sketsa atau desain yang baik. Maksudnya di sini adalah kita perlu membuat sketsa atau desain itu lebih dari satu karya. Jadi nanti kita bisa memilih mana yang menurut kita paling baik. Ya. Setelah kita menentukan sketsa, lebih mematangkannya ke arah dengan membuat sketsa 3 dimensi ya. Bisa dengan gambar berbentuk 3 dimensi. Baik ukuran maupun bentuknya kita harus bisa lebih menerapkan. Selanjutnya langsung ke pembuatan produk sesuai dari sketsa yang kita buat tadi. Ya. Apabila ada dalam membuat produk kerajinan tersebut ada kendala, nanti itu kita evaluasi pada saat uji coba suatu produk yang sudah kita buat. Ya, jadi kita ketika membuat kerajinan tidak hanya membuat, tetapi juga belajar untuk mengevaluasi ya, mengecek kembali atau lebih tepatnya mencoba uji coba produk yang kita buat sendiri. Dari situ kita tahu kekurangan pada produk kita apa, kemudian yang harus diperbaiki di mana. Nah, nanti itu masuk di revisi produk. Ya. Langkah berikutnya ini ya, alat, bahan, dan proses pembuatan kerajinan bahan lunak alam. Yang tadi yang sudah kita buat baru karakter sama perancangan sama prinsip ya. Sekarang alat, bahan, dan proses pembuatan kerajinan bahan lunak alam. Ini adalah macam-macam dari tanah liat. Ada yang berwarna putih ya, kemudian krem, coklat, 2 macam ya. Masing-masing tanah ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk pembakaran pada produk yang sudah dibuat juga ada ketentuan masing-masing ya. Alatnya yang digunakan untuk membuat kerajinan keramik juga bermacam-macam ya, yaitu butsir, bisa untuk mengukir atau memahat ya. Roll ini untuk teknik lempengan. Kemudian tali pemotong digunakan untuk mengurangi sisa dari tanah liat yang sudah tidak dipakai. Kita pakai teknik tali pemotong ya. Kemudian ini tungku pembakaran, digunakan untuk membakar ya, spon, hand wheel, dan kick wheel. Yang berikutnya adalah teknik. Pada pertemuan kemarin juga sudah disampaikan ya, macam-macam dari teknik pembuatan kerajinan tanah liat atau keramik ini. Yang pertama ini teknik pijit tekan atau dikenal dengan pins ya. Kemudian yang kedua teknik pilin atau coil, dibuat gulungan dulu ya.
Yang ketiga, teknik lempengan atau disebut dengan slope, menggunakan alat bantu roll atau penggulung agar tanah liat tersebut bisa berbentuk pipih ya. Kemudian untuk ketebalan dan ketipisan bisa menyesuaikan sesuai keinginan dari pengrajin ya. Yang berikutnya, teknik cetak. Ini kita harus menyiapkan cetakan yang mau kita buat karyanya. Misalnya kita mau buat pot, kita cari cetakan yang berbentuk pot, kemudian kita siapkan tanah liatnya, baru kita bisa mulai mencetak. Yang terakhir adalah teknik putar. Ini adalah teknik yang paling sulit ya. Dengan menggunakan alat putar kaki atau kick wheel, tetapi dapat menghasilkan bentuk yang simetris yang lebih baik daripada kita pakai cara yang pijit tekan atau cara yang lainnya ya. Ini adalah contoh hasil kerajinan keramik. Ya, bisa dilihat di sini ada peralatan rumah tangga, kebanyakan peralatan rumah tangga ya ini hasilnya. Kemudian dicat ya menggunakan bisa cat akrilik, bisa cat kayu yang menghasilkan banyak sekali perabot rumah tangga. Ada teko, cangkir dan vas. Bisa juga hiasan di atas meja berbentuk miniatur hewan ya. Yang berikutnya kulit, kerajinan kulit. Ini kulit itu berasal dari kulit hewan ya, tetapi melalui proses penyamakan dulu. Yang dimaksud penyamakan di sini adalah mengurangi sisa-sisa dari kulit hewan tersebut. Nah, namanya adalah proses sama. Alat yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan dari kulit ya, yaitu yang pertama gunting, kemudian alat pahat yang digunakan khusus untuk memahat kulit. Yang berikutnya pelobang atau plong, mesin jahit ya. Kulit di sini lebih banyak menghasilkan dengan menggunakan mesin jahit. Contohnya tas, jaket, dompet, sandal, sepatu. Nah, itu banyak menggunakan mesin jahit. Kemudian jarum jahit beda dengan jarum jahit untuk kain ya. Jelas di sini bahwa kulit adalah yang lebih tebal. Kemudian proses selanjutnya adalah membentuk. Ini kebetulan di sini yang ditampilkan adalah gambarnya cara membuat wayang kulit. Jadi dari mencetak atau menggambar jenis wayang yang mau dibuat ya. Kemudian ini tas, sepatu. Yang terakhir floor clay. Bahan kerajinan lunak alam yang terakhir adalah floor clay. Ini adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan ini tepung. Tepung terigu dicampur dengan tepung sagu dan tepung tapioka, diberi lem. Jika menghendaki pewarna, digunakan pada saat mengadoni atau setelah karya tersebut kering. Jadi bisa dua teknik untuk pewarnaan. Bisa langsung dicampur dengan tepung atau bisa dicat setelah karya floor clay tersebut kering atau sudah berbentuk ya karyanya. Atau juga bisa pakai semprot clear. Ini terserah nanti yang mau membuat karya yang mana yang dipilih untuk teknik pewarnaannya.
Alatnya apa saja yang dibuat untuk kerajinan floor clay? Kita membutuhkan tempat untuk mengadoni ya. Tidak hanya satu, baskom yang besar ini untuk yang pertama, semua bahan dicampur. Kemudian kita membutuhkan mangkok. Kenapa mangkoknya di sini lebih dari satu? Kalau kita menghendaki banyak warna untuk berbagai macam kebutuhan, kita perlu menggunakan tempat juga sesuai kebutuhan. Kemudian sendok, gelas ukur, plastik. Plastik ini untuk menyimpan pada saat adonan kita sudah jadi agar tidak kering, ya. Agar tidak kering. Kalau kering dia akan mengeras. Jadi setelah adonan tercampur, baik itu belum diwarna atau sudah kalis, langsung dimasukkan ke dalam plastik, ya. Triplex, kita juga butuh triplex untuk apa? Untuk menerapkan atau pada saat proses pembuatan kita membutuhkan alas. Nah, ini pakai alasnya triplex. Yang terakhir adalah waslap ya. Ini bisa digunakan untuk pada saat kita berganti-ganti warna untuk membuat bermacam-macam bentuk, sehingga kita memerlukan waslap. Di sini kita bisa lihat proses pembuatan kerajinan floor clay ya. Semua tepung dicampur dan dilumuri air. Diaduk hingga kalis. Ini adonan yang sudah jadi ya, menggumpal atau kalis. Kemudian diberi pewarna sesuai selera. Di sini ada 6 warna yang dipilih ya. Setelah diberi pewarna makanan, baru dibentuk ini. Hasilnya adalah berupa gantungan kunci. Ya, setelah hasilnya nampak, kita semprot clear ya agar berwarna kilap dan bisa tahan lama. Ini hasil dari floor clay, patung boneka ya. Kemudian hiasan dinding. Kemudian tempat atau wadah yang bisa memiliki nilai fungsi sebagai tempat bros, sebagai tempat pensil. Nah, yang berikutnya adalah gantungan kunci. Selanjutnya getah nyatu, ini berasal dari pohon getah, berbentuk cair ya, berbentuk cair. Ketika proses pembuatan harus dipanaskan. Alat yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan getah nyatu: gunting, sendok, botol, kuas, dan papan. Bagaimana proses pembuatannya? Ya, getah nyatu direbus sebelum dibentuk. Kemudian kita ambil getah nyatu dan digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. Ini agak sulit ya. Setelah getah sudah digiling, direbus kembali agar tidak kaku, agar mudah dibentuk. Baru setelah itu dibentuk aneka kerajinan. Bisa berupa gantungan kunci atau hiasan meja berbentuk perahu atau berbentuk yang lainnya. Ini ya hasil dari kerajinan getah nyatu yang sudah diberi warna. Yang selanjutnya alat, bahan, dan proses pembuatan kerajinan bahan lunak buatan. Yang pertama adalah polimer kerajinan lilin dulu ya. Apa saja yang dibutuhkan pada pembuatan kerajinan lilin? Cetakan, panci, kompor, dan sendok ya. Kompor dinyalakan, masukkan lilin dan cairkan. Masukkan tali sumbu agar kaku.
Anak-anak bisa mencoba ini kerajinan lilin di rumah ya. Kemudian setelah lilin dipanaskan, letakkan tali di tengah cetakan. Tuang lilin cair ke dalam cetakan ya. Silakan kalau menghendaki diberi warna pada saat masih di atas kompor ya, pada saat kompor masih menyala. Setelah 15 menit silahkan dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Ini contoh dari hasil kerajinan lilin. Bisa dimasukkan ke dalam gelas ya, agar lilinnya lebih bertahan lama menyalanya. Yang berikutnya fiberglass. Nah, ini fiberglass ini berbentuk cair ya. Proses pembuatannya membutuhkan resin dan katalis. Ini campuran bahan kimia ya, resin dan katalis. Kemudian mat fiber, cat akrilik yang digunakan untuk mengecat setelah dicetak. Yang terakhir adalah silikon. Bagaimana dengan alatnya? Kita membutuhkan mangkok, sendok, cetakan silikon, dan gunting ya. Karena ini bahannya cair, cetakan yang kita butuhkan adalah cetakan silikon ya. Kemudian proses pembuatannya, resin dan katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. 20 untuk resin, katalis untuk 1 ya. Cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Tunggu hingga kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Ingat anak-anak, ini adalah bahan kimia ya. Untuk katalis sendiri berfungsi untuk membuat keras resin. Jadi fiberglass itu yang bisa mengeras karena ada cairan katalis. Berikut ini gambar dari produk kerajinan fiberglass ya, menggunakan teknik cetak ya, kemudian diwarna setelah fiberglass tersebut mengering, maka ini hasilnya. Selanjutnya adalah gips. Gips ini berbentuk bubuk ya. Kemudian bahan yang diperlukan untuk membuat kerajinan dari gips adalah gips itu sendiri, plastisin, dan cat. Alatnya gelas, sendok, sama cetakan ya. Gips diaduk dengan air pertama-tama ya, hingga mengental. Jadi airnya jangan terlalu banyak, disesuaikan dengan gips yang kita tuang ke dalam wadah tadi. Kemudian adonan gips disiram ke dalam cetakan. Tunggu hingga kering, kemudian cetakan dibuka. Setelah dibuka, dijemur dulu agar kering sempurna. Kemudian diamplas, lalu diwarna ya. Kemudian catnya bisa akrilik seperti yang disampaikan di depan tadi. Nah, kerajinan ini semua menuntut kita yang membuat harus kreatif ya anak-anak ya, dan inovatif. Maka dari itu anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mampu mewujudkan menjadi generasi yang kreasi dan inovatif. Ini contoh dari hasil kerajinan gips. Yang berwarna putih itu belum diwarna ya, pewarnaannya setelah dia mengering. Ada juga topeng ya. Yang berikutnya kerajinan sabun. Ini ada sabun padat, kemudian sabun cair. Alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan sabun, yang pertama cukil, jarum, pensil, dan spidol ya.
Kemudian cetakan silikon ini kalau sabun cair ya. Ini proses pembuatan kerajinan sabun padat. Ya, sabun disketsa dulu. Mau dibuat gambar atau desain apa. Kemudian bagian dasar dulu dicukil ya. Setelah bahan dasar dapat dicukil sehingga membentuk bentuk yang kita inginkan di sketsa tadi, maka kita beri tekstur ya. Tujuannya untuk apa? Agar bentuk yang kita cukil akan lebih nampak atau lebih kelihatan ya. Ini disiasati dengan memberi tekstur pada bagian dasar ya. Di sini kita bisa lihat hasil akhirnya sabun hias yang sudah jadi ya. Ini bisa berbentuk es krim juga, menyerupai aslinya loh ya anak-anak ya. Kemudian ini ada miniatur kupu-kupu ya dari sabun ini. Yang terakhir adalah bunga. Bunga ini kalau sabun yang kita gunakan itu wangi, otomatis dia juga memiliki dua fungsi. Fungsi untuk menghias dan kemudian fungsi untuk mengharum ruangan ya. Ini bisa kita manfaatkan. Yang terakhir adalah polymer clay. Polymer clay ini macam-macam warnanya banyak ya. Kita bisa lihat bahannya di online shop, banyak sekali polymer clay ini ya. Kemudian apa toh hasil dari polymer clay ini? Bisa berbentuk miniatur makanan, miniatur hewan atau boneka-boneka lucu. Tergantung dari kreativitas pembuat ya. Kemudian alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan polymer clay ini? Ya, cukil, kemudian alat cetak dorong, alat cetak tekan, alat cetak potong ya. Ini proses produksi pembuatan kerajinan polymer clay. Karena dia menyerupai malam ya, jadi sangat lunak, bisa mudah dibentuk, bisa mudah dikombinasikan ya. Kemudian untuk teknik terakhir adalah dipanggang di atas oven ya. Ini hasil akhirnya bisa berbentuk manik-manik yang menjadi gelang atau kalung. Ini kita lihat di sini ada miniatur donat ya. Polymer clay sangat beragam warna sehingga hasilnya pun juga bermacam-macam. Hiasan topeng, ini ada topeng. Kemudian ada gambar boneka ya, gambar boneka ya. Demikian anak-anak materi untuk hari ini ya. Saya ingatkan lagi untuk tugas masih ditunggu ya sampai hari Kamis terakhir, karena Jumat Sabtu kita libur pembelajarannya, hingga nanti mohon kerjasamanya untuk hari Kamis dapat mengumpulkan tugas minggu kemarin ya. Tugas dikumpulkan ke wali kelas atau bisa langsung difotokan melalui WA kelas 8A B C D E ke Ibu Alvita ya, atau ke Bu Pipit. Kemudian kelas F dan G ke Bu Penny ya. Sekali lagi mohon kerjasamanya ya. Untuk tugas harian itu sangat mendukung nilai rapot. Jadi jika nilai ulangan anak-anak semuanya kurang, setelah remedi juga tetap kurang,
bisa ditolong dengan nilai harian ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga anak-anak semua tetap semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah walaupun kondisinya seperti ini ya. Itu yang diharapkan oleh sekolah. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.